Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi dengan dasar pemrograman dengan menggunakan Python. Pada slide yang ketujuh ini kita akan membahas tentang statement while, ya, atau biasanya disebut sebagai condition loop, ya. Baik, atau while loops, ya. Materi pada bagian ini ada beberapa. Yang pertama berkaitan dengan while loop sendiri, kemudian perintah break, continue, dan yang paling penting itu adalah latihan, ya. Jadi karena definisi saja, teori saja tanpa latihan itu tidak akan membuat Anda menjadi ahli dalam pemrograman. Kita mulai dari while loops terlebih dahulu. Jadi loop atau artinya adalah perulangan. Jadi itu hal yang sifatnya berulang-ulang, itu bisa ada dua hal, bisa disebut sebagai iterasi atau perulangan, atau juga bisa disebut sebagai loop, ya. Digunakan untuk mengeksekusi perintah secara berulang yang ada di dalam sebuah statement while. Jadi untuk sampai kapan? Selama kondisi masih terpenuhi. Jadi di sini ada pendefinisinya itu while, kemudian kondisinya apa, maka baris perintah yang ada di bawah statement while ini itu yang akan diulang-ulang terus sampai kondisi ini dia tidak terpenuhi, ya. Oke, contohnya misalkan, jadi ada i sama dengan 1, kemudian ada statement while di sini, while i kurang sama dengan 6, maka cetaklah i. Ya, ketika kemudian ini selesai mencetak, maka i sama dengan i plus 1. Ingat bahwa ini adalah statement inisiasi, di mana artinya adalah i sama dengan i plus 1, atau biasa ditulis dengan i plus sama dengan 1. Ya, maka dia akan terus diulang-ulang sebanyak. Ya, maka untuk mencobanya, oke, kita langsung aja mencoba. Kita masuk ke PyCharm, kemudian buka baru lagi. Ya, buka baru lagi Python. Oke, ini latihan keberapa? Latihan ke-13, ya. Latihan 13. Oke. Jadi kita coba pertama kalinya untuk loop, ya, atau while loop. Jadi kalau kemudian saya punya variabel i, ya, variabel i, ya, dengan saya set sebagai 0, kemudian saya gunakan perintah while untuk mengulang-ulang, ya, dengan kondisi tertentu sampai kapan. Misalkan i itu akan diulang, ya, kondisinya adalah kalau dia kurang dari 6 atau lebih kurang dari sama dengan 6 misalkan. Oke, maka kemudian saya pakai perintah print i. Oke, print i. Nah, tidak boleh hanya print i saja. Kenapa? Karena kalau Anda cetak print i saja, maka yang muncul adalah akan muncul 0 seterusnya, ya. Coba kita jalankan. Sorry. Ini karena baru, harusnya saya jalankan yang ke-13. Oke. Nah, kurang titik 2, ya. Jangan lupa kasih titik 2 seperti ini. Ya, oke. Kemudian baru coba Anda jalankan. Maka yang terjadi adalah komputer akan mencetak angka 0 dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena terjadi pengulangan di sini. Cetak while i sama dengan 0. Ketika Anda bilang bahwa jika i kurang dari sama dengan 6, maka kemudian cetak i. Maka i nggak akan berubah. Kenapa? Karena i nggak ada variabel nggak ada statement untuk bisa menaikkan fungsi i. Oke, maka Anda harus berhentikan, ya. Karena kalau enggak, until doomsday, sampai komputer Anda rusak pun, dia akan terus berulang, ya. Sampai baterai Anda habis juga dia akan terus berulang. Oleh karena itu kemudian harusnya bagaimana? Kalau Anda mau mencetak i-nya itu mau dari angka 1, ya, maka Anda bisa gunakan perintah i sama dengan i plus 1, ya, i plus 1 seperti ini, ya. Oke, maka dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada perbedaan yang mendasar. Apakah Anda akan mau mencetak dari 1 sampai dengan 6 atau 1 sampai dengan 7? Nah, kenapa? Karena ketika perintah ini dibalik posisinya, maka perhatikan 1 sampai dengan 7, yang ini akan mencetak hasilnya adalah dari 0 sampai dengan 6. Jadi itu penting sekali dalam logika pemrograman, bahwa urutan statement itu akan menentukan bagaimana hasilnya dicetak. Kalau niat Anda adalah mencetak dari angka 1 sampai dengan 6, maka yang Anda gunakan berarti inisiasinya adalah dia bukan 0 tapi 1. Ya, maka kita coba. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang coba kita gabungkan dengan
perintah yang lain. Saya ingin print ini tidak turun ke bawah, tapi dia nyambung di sampingnya. Ingat perintah print? Ya, maka Anda bisa menggunakan perintah N, ya, kemudian beri tanda spasi, sehingga ketika nanti dia dicetak, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya dia berada di sampingnya. Ya, itu prinsip dasar dari. Nah, bagaimana kalau kemudian saya tidak ingin spasi, tapi saya inginnya adalah ada komanya? Baik, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga dia pakai koma. Cuman masalahnya adalah sekarang bagaimana supaya kemudian koma ini nggak ada di bagian akhir. Nah, pemecahannya kita akan bahas nanti di bagian berikutnya. Baik, itu contoh dari while ya, bagaimana while itu dijalankan ya, sehingga kemudian menghasilkan, jadi akan terus berulang sampai kemudian kondisi ini tidak tercapai. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi berikutnya adalah break. Ya, break itu adalah perintah yang digunakan untuk keluar dari loop. Ya, terserah kondisinya tidak tercapai pun dia akan keluar kalau selama dia ada perintah untuk break seperti ini. Ya, maka kita coba di sini hampir sama seperti tadi. Ya, cuman kemudian dia diberikan fungsi if di sini. Baik, kita coba. Kita akan coba modifikasi dari yang tadi ya. Nah, jadi di bagian ini saya kasih perintah jika ya i sama dengan 3, maka kemudian beri perintah break. Apa yang terjadi? Ya, kalau tadi kita keluarkan 1 sampai dengan 6, maka ketika Anda beri perintah break, oh sorry ya, mesti lupa ya, titik 2-nya di belakang dari statement if atau while. Maka yang terjadi adalah ketika dia sampai pada 3, maka dia berhenti. Walaupun dia masih memenuhi syarat bahwa 3 itu masih kurang dari 6, tapi dia akan berhenti. Jadi perintah break itu adalah Anda ingin keluar secara tiba-tiba ya dari sebuah loop, maka menggunakan perintah break. Ya, oke. Itu simpel saya kira ya untuk perintah break. Berikutnya adalah statement continue. Nah, ini continue. Ya, hampir sama seperti tadi. Cuma nanti kita lihat bagaimana prinsip dasar dari perintah continue. Ya. Ya. Jadi pada bagian ini kita akan mencoba untuk, nah ini saya pindah sekarang. Kenapa? Karena kalau salah statement, jadi continue itu sebenarnya adalah men-skip dari bagian yang dia tidak inginkan ya. Oke, ini contohnya. Nah, saya tukar dulu. Karena kalau salah dalam melakukan continue, maka yang terjadi malah akan terjadi perulangan secara terus menerus, dia nggak bisa berhenti. Jadi misalkan kalau ketemu angka 3, maka kemudian tolong di break. Itu ceritanya begitu. Ya, karena saya akan mencetak. Ini juga bisa kita rubah nanti ya. Ya, coba saya jalankan. Ini saya rubah breaknya menjadi continue. Continue. Kita jalankan. Maka yang terjadi adalah 2, 4, 5, 6, 7. Satunya hilang, 3-nya hilang. Kenapa kok satunya hilang? Kok ada 7 sekarang? Ya, karena inisiasinya adalah bahwa dia dimulai dari 1. Ya, maka untuk supaya perintah-perintah kan tadi ada di bawah dari penjumlahan ini. Maka supaya dia jadi angka 1, ini jadikan 0. Kemudian ini dihilangkan, jadi supaya dia berhenti di angka 6, maka sama dengannya juga dihilangkan. Jadi sekali lagi bahwa logika algoritma atau logika pemrograman itu penting. Kenapa? Karena ada banyak variasi dalam penulisan pemrograman ya yang bisa Anda capai. Apakah seperti tadi 1 sampai dengan 6, tapi mulai dari 0 misalkan, tergantung dari posisi statementnya. Kita jalankan lagi. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. Mengapa 3-nya hilang? Karena di sini ada perintah jika ketemu i-nya sama dengan 3, maka lompati, skip. Ya, continue. Artinya continue itu naik lagi ke atas. Yang di bagian bawahnya dia tidak dihitung, tidak diperhitungkan. Ya, oke. Berarti kita sekarang sudah mempelajari statement dari while, kemudian break dan continue. Maka kita masuk pada
latihan ya. Wah, ini latihan ini yang seru ya. Baik, latihan pertama, buat program bila diinputan angka n maka akan menghasilkan sigma atau penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, baik. Saya pikir ini bisa kita gabungkan dari sini. Jadi kalau tadi itu bahwa i atau n-nya itu jumlahnya seberapa itu dimasukkan, maka berarti n sama dengan ingat pakai integer ya, casting integer karena yang akan kita gunakan adalah berupa angka yang akan diolah ya. Input ya, ini masukkan angka sama dengan, kemudian karena batasannya itu adalah n ya, maka kita buat seperti ini ya. Oke, n sebanyak berapa? Nah, tugas pertama kita, ini saya buang dulu semuanya. Tugas kita adalah menjumlahkan. Ya, jadi kalau misalkan n itu adalah, coba saya print dulu aja ya. Kita coba print i. Ya, i kita coba bertahap. Maka kita akan coba untuk menjumlahkan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n. Ini saya mulai dari angka 1 ya, kemudian i plus sama dengan 1. Oke, kita coba. Nah, oke, masukkan bilangan misalnya 5, maka harusnya ada 1 sama dengan 5 ya. Nah, kenapa kok berhenti di sini? Oke, karena ketika dia looping lagi ini nggak ikut ya. Maka ini harus dikasih sama dengan. Oke, coba lagi. Oke, 5. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Perintahnya adalah ya, menjumlahkan isi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka saya butuh variabel lagi yaitu hasil ya. Hasil saya set 0 ya. Hasil saya set 0 terlebih dahulu. Jadi karena kita akan menjumlahkan i ya i 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kemudian ya hasil ini akan kita coba untuk jumlahkan. Oke, bagaimana caranya? Jadi pertama adalah bahwa hasil ya, kita coba hasil sama dengan hasil plus i ya, hasil plus i. Oke, jadi nanti terakhirnya berarti hasil itu akan dicetak print hasil ya, atau sigma ya, hasil atau sigma bolehlah Anda mau pakai apa untuk nama variabelnya. Saya pakai hasil saja ya, atau hasil penjumlahannya. Maka kalau kemudian kita jalankan ya, apakah benar hasilnya? Kalau misalkan 3 harusnya ketemunya 6. Kenapa? Karena 1, 2, 3 kemudian hasilnya 6. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Kalau misalkan 7, 1, 2 sampai dengan 7 hasilnya 28. Benar nggak? Ya, nanti kita hitung sendiri. Coba saya jalankan yang kecil-kecil saja dulu. 5 misalkan. 5 harusnya 10. 15, betul. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya 5. Oke, 15 betul ya. Sekarang soalnya tadi adalah membuat deret supaya dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka supaya deret jadi deret ya, tidak dicetak seperti ini. Seperti tadi ya, yang Anda lakukan adalah dengan cara menambahkan ya print. Nah, ini print dia di belakangnya ya berarti ya. Oke, sorry. Ini harusnya di belakang sini kita kasih n supaya kemudian dia bisa gabung. Ya. N. Nah, oke, begini kan? Oke, kita coba jalankan. 5. Spasi ya. Oke. Kalau kemudian saya mau pakai koma, ini tantangannya. Bagaimana cara menghilangkan koma yang paling akhir sendiri? Ya, kalau Anda pakai 5, jumlahnya sudah betul tadi. Nah, hasil, nah, maka terakhirnya harusnya dia tidak begini. Ya, jadi 1, 2, 3 sama dengan 15 misalkan. Oke, maka dari itu kemudian
kita akan coba untuk memisahkan. Nah, ini memisahkan. Ini saya kasih spasi. Kemudian di paling bawahnya sendiri, ini saya tambahkan lagi dengan fungsi if. If, oke. Jadi kalau dia sudah sampai pada jika i-nya itu sudah sama dengan n, ya, maka ya, oke. Nanti kita coba, ya, bener nggak, ya? Maka kemudian, ya, if, jika i-nya belum sama dengan n, ya, belum sama dengan n, seperti ini, belum sama dengan n, maka harusnya cetak tanda plus, Jadi saya akan cetak tanda plus seperti ini, kemudian saya beri n juga, ya, n, tapi isinya adalah kosong, ya, kosong seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Ya. Jadi dalam belajar bahasa pemrograman, Anda harus mencoba dengan segala cara bagaimana kemudian supaya hasilnya, nah itu bisa sesuai dengan, entah dengan tricky, maka cara berpikir seperti inilah yang kemudian bagaimana memecahkan masalah, ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, ini tidak ada dalam buku, misalkan kemudian, oh, caranya untuk supaya plus di terakhirnya hilang, maka Anda harus gunakan, ini tidak ada. Yang ada adalah Anda harus berpikir sendiri bagaimana memecahkan masalah dengan cara yang oke. Sekarang karena tadi itu saya pengennya adalah 1, 2, 3 plus sama dengan 15, maka yang Anda lakukan adalah berarti ini kita hilangkan. Sekali lagi ingat bahwa print yang terakhir ini yang hasil itu dia sudah di luar dari loop, ya, loop while, ya, loop while. Jadi kalau misalnya saya enter saja supaya Anda tidak bingung bagaimana bisa angka hasil tadi dia dicetak, ya. Jadi saya ulangi lagi dari awal, while loop, ya, input, masukkan angka dan seterusnya 1 untuk inisiasi. Kenapa kok angkanya harus 1? Karena kalau Anda isi dengan angka 0, maka nanti dia dimulai dari 0, ya, karena printnya di sini, printnya dari 0. Oke, kemudian jadi printnya di awal, ya, di awal. Hasilnya sama dengan 0, maka kalau hasilnya sama dengan 0, yang terjadi adalah karena ini set dulu bahwa ini masih kosong, masih belum dijumlahkan. Oh ya, kita coba lagi. Bagaimana jika hasil apa tadi? Invalid. Oh iya, komanya belum ada. Hilangkan lagi. Oke. Bagaimana kalau 0? Ya, 0 hasilnya karena tidak ada. Ya. Jadi kalau Anda isi dengan angka 10, maka 1, 2, 3, 4, 5 dan terus sampai 10. Oke, ini sudah kita pecahkan permasalahannya. Kembali lagi ke soal berikutnya. Buat program faktorial, yaitu angka n diinputkan, hasilnya berupa n faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan n. Tampilkan juga deretnya. Sebenarnya ini hampir sama dengan soal yang pertama. Kalau yang soal pertama itu yang kita sebut sebagai sigma, menjumlahkan 1 sampai dengan sekian. Tapi kalau pada faktorial, maka Anda mengalihkan, ya, dari 1 sampai dengan bilangan tersebut, ya. Maka, ya, cara mengubahnya, ya, saya kira gampang. Ini sama, Anda tinggal ubah aja simbolnya yang ada di sini, bukan sebagai penjumlahan tapi sebagai perkalian, ya. Kemudian apalagi yang harus Anda ubah? Yang harus Anda ubah adalah ini, hasil sama dengan hasil kali i. Hasil sama dengan hasil kali i. Tapi hati-hati, kenapa? Karena ketika Anda ubah seperti ini, belum tentu hasilnya benar. Ya, mungkin Anda berpikir, gampang tinggal kali. Ya, nanti kita lihat. Kalau kemudian Anda jumlahkan, misalnya contohnya 5, maka perhatikan, deretnya benar, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Tapi kenapa kok hasilnya 0? Karena hasil yang pertama di sini menggunakan 0, ya, menggunakan 0 kali berapapun, ya, maka yang terjadi adalah,
Ya, ini problemnya di situ ya. Sehingga ini harusnya diisi dengan 1. Ya. Oke. 1. Maka tapi nanti ada pertanyaan lagi. Benar nggak sih kira-kira hasilnya kalau dia dimasukkan dia akan betul seperti itu? Oke, kita coba jalankan lagi. Oke. Masukkan angka 3 aja ya. 1 kali 2 kali 3. Oke, 1 kali 2 kali 3. Nah, betul 6? 6 maksudnya betul ya. Oke, coba lagi. 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, pertanyaannya adalah 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Betul. Ya, jadi sekali lagi walaupun antara sigma dengan dengan faktorial itu hampir mirip ya, hampir sama, tapi ternyata Anda harus melakukan uji terlebih dahulu apakah benar atau tidak ya untuk programnya. Oke, masalah terpecahkan ya. Jadi diperlukan logika. Berikutnya buat program, wow ini ya, buat program untuk menebak angka 0 sampai dengan 9. Baik ya. 0 sampai 9, kemudian tampilkan jumlah tebakan ke berapa ya. Tampilkan selamat bila berhasil menebak. Oke, berarti Anda membuat semacam password, kemudian dimasukkan, diinputkan. Oke, kalau begitu kita coba untuk membuat file baru lagi. File new Python. Ini latihan yang ke-14. Saya sebut namanya sebagai program tebak password ya. Tebak password ya. Jadi pertama adalah Anda akan menentukan terlebih dahulu apa passwordnya. Password Anda ya. Oke, passwordnya misalkan angkanya adalah 7 misalkan, karena ini password sederhana ya. Kemudian Anda juga, nah di sini dia akan terus berulang-ulang selama passwordnya tidak benar, maka dia akan meminta untuk memasukkan password. Bayangkan Anda mungkin belum pernah menggunakan model seperti ini. While selama dia benar, apa yang benar? Artinya dia nggak akan keluar sampai kemudian di dalamnya dia ada perintah break nantinya ya. While true, maka kemudian dia akan meminta terus untuk dimasukkan. Oke, maka di sini ada perintah untuk input. Variabelnya apa? Variabelnya adalah jawaban misalkan ya. Misalkan variabelnya adalah jawab. Oke, sekali lagi input ya, masukkan pakai double K, masukkan password ya, angkanya adalah dari 0 ya, 0 sampai dengan 9. Oke, sampai dengan 9 kurung kotak sama dengan Oke. Kemudian di dalamnya harus ada pengecekan. Jika ya jawab sama dengan password, kuncinya di sini. Maka artinya adalah bahwa print selamat Anda ya, password Anda benar ya. Password Anda benar. Oke. Jika tidak, berarti pakai apa bentuknya? Pakai else ya. Jika tidak, maka Anda cetak maaf, password Anda salah. Oke. Titik. Setiap kalimat ada titik. Benarkah? Oke, kita coba ya. 14, kita coba jalankan. Run latihan 14. Password 1. Maaf, password Anda salah. Masukkan lagi. 4. Maaf, password Anda salah. Masukkan lagi. 2. Maaf, password Anda salah. Masukkan lagi. 7. 7 salah? Ya. Kenapa? Harusnya 7 itu benar. Selamat, password Anda benar ya. Harusnya bisa keluar. Karena seharusnya ini berarti kita harus hentikan secara paksa ini ya. Oke.
Karena seharusnya setelah passwordnya benar, maka di sini diberi perintah break. Ingat tadi bahwa perintah break digunakan untuk bisa memaksa komputer untuk keluar dari loop, ya. Oke, baik. Kalau begitu coba kita jalankan lagi. 1. Oke, 2. Nggak bisa. 5, 7. Weh, selamat, password Anda benar dan dia keluar dengan ya normal ya. Oke. Oke, berarti password sudah terpecahkan ya. Oke. Tapi ada yang belum di sini. Apa kira-kira? Pada percobaan keberapa Anda benar? Nah, ini. Ya, maka dari itu kemudian kita perlu untuk mengetahui ya berapa kali dia melakukan masukkan password tadi. Oke, pada bagian ini saya akan masukkan i ya sama dengan i plus 1 ya. Sekali lagi Anda boleh tulis itu sebagai i plus sama dengan 1 ya. Jadi nanti di sini Anda bisa tambahkan perintah selamat password Anda benar ya pada ya percobaan ke. Nah, ini Anda tinggal kasih koma ke berapa? Ya, ini kasih iya. Sehingga kalau misalkan ini dijalankan, oke, 2 salah, 8 suruh coba lagi, 5 suruh coba lagi, 7 benar. Maka kemudian selamat password Anda benar pada percobaan keempat. Nah ini 1, 2, 3, 4 benar ya. Oke, berarti untuk soal yang ketiga kita sudah bisa selesaikan. Yang terakhir, wow, yang terakhir ini soalnya begitu panjang. Kenapa? Karena berkaitan dengan membuat sebuah menu, ya, membuat sebuah menu. Ya. Kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang harus Anda lakukan adalah, ya, baik. Oh, iya, sorry, ada hal yang saya lupa tadi. Sebenarnya untuk tebak password, bisa saja saya tidak gunakan break, ya. Bisa saja saya tidak gunakan break. Tapi Anda bisa hilangkan true di sini, yaitu dengan cara jawab, ya, jawab. Ya. Jika jawab tidak sama dengan password, nah, bisa juga di sini ya, bisa juga di sini. Ya, oke. Kita coba. Jadi kalau tadi saya menggunakan break, dengan ini tadi mengulang secara terus menerus, maka sebenarnya bisa juga menggunakan model seperti ini. Ya, apa yang salah? Jawab. Oke, name is not defined. Sekali lagi bahwa variabel jawab itu hanya ada di dalam, sehingga ingat sekali lagi di dalam pemrograman itu ada variabel lokal dan ada variabel global. Ketika variabel jawab itu didefinisikan di dalam loop, maka dia tidak bisa digunakan di luar ya dari variabel loop. Maka dari itu kemudian jawab itu harus didefinisikan terlebih dahulu di sini. Apa jawabnya misalkan? Oke, jawabnya misalkan adalah 0 ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini benar ya. Nah, jadi memang biasanya paling nggak mudah adalah Anda belajar dari sebuah kesalahan. Ya, jadi programmer apapun sebenarnya juga tidak lepas dari itu. Jadi kalau misalnya dia semakin banyak belajar, semakin banyak berlatih, maka kesalahannya juga akan semakin berkurang ya. Ya, karena memang dalam pemrograman juga selain berkaitan dengan masalah pengetahuan, juga berkaitan dengan masalah daya ingat, lupa kasih titik 2 atau ngasih definisi variabel di atasnya. 5, oke, salah. 6, salah. 7, benar ya. Jadi sekali lagi alternatifnya adalah bisa Anda menggunakan true seperti tadi, atau Anda menggunakan jadi kalau Anda menggunakan true di sini, maka ini yang menggunakan break. Tapi kalau Anda tidak menggunakan break, maka bisa juga di while ini kondisinya adalah jika jawab tidak sama dengan password, maka ulangi. Jika jawab tidak sama dengan password, artinya passwordnya belum sama dengan apa yang dimasukkan, maka terus ulangi. Ya, kalau sama ya berarti keluar ya. Kalau yang tadi break tadi, ya ketika dia sama ucapan selamat, baru kemudian dia keluar. Ya, itu konsepnya begitu.
Nah, cara lain kalau mau menggunakan seperti ini, ya, menggunakan seperti ini, maka kalau kemudian dia masih sudah benar misalkan, maka break print ini taruh di luar, ya. Jika passwordnya salah, maka tampilkan password Anda salah, kemudian kalau misalnya benar, dia masukkan dia di luar, itu sama saja, ya. Tapi sekali lagi, untuk efektivitas sebuah perintah itu bisa macam-macam. Oke, contohnya seperti ini. Print ini hanya sekali diulang-ulang, ya. Hanya sekali ketika dia berhasil, maka dia akan keluar. Oke. Berikutnya adalah kita fokus lagi ke soal nomor 4, yaitu buat program untuk melakukan menu. Ada isinya tampilkan data, tambah data, hapus data, keluar. Kemudian list itu bernama mobil. Anda bisa memasukkan jumlah list, ya, menampilkan dan seterusnya. Baik. Ya, oke. Kalau Anda sudah paham soalnya, buka lagi file new lagi Python. Nah, ini agak berat, ya, agak panjang perintahnya. Latihan 15. Ini adalah program menu untuk list. Wah, ini gawat sekali. Nah, pertama adalah bahwa Anda mendefinisikan terlebih dahulu apa mobil, ya, list mobil. Ya, oke. Bisa juga sudah ada isinya Innova misalkan, ya. Oke, saya isi 2 aja dulu. Atau kalau Anda mau kosongin juga sebenarnya nggak apa-apa, tinggal kasih kurung kotak aja, ya. Innova sama Datsun, ya. Oke, Datsun. Kemudian, nah ini karena ini dia menunya itu syarat menerus, maka Anda bisa menggunakan while true. Sama seperti tadi yang awal, ya. Perintah pertama adalah tampilkan menunya terlebih dahulu, ya. Ini adalah misalkan menu program list. Oke, kemudian print lagi, saya ingin tambahkan, ada, nah ini, garis bawah. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tampilkan menunya. Print, print, menu pertama. Tampilkan list, ya. Kemudian menu kedua, ya, menu keduanya adalah, ya, tambah data list. Oke. Kalau begitu ini tampilkan data listnya kecil aja, ya, biar sama. Kemudian di sini harusnya ada nomor menu, karena nanti kita akan memilih nomor menunya. Ya. Yang ketiga masih print lagi, ya. Yang ketiga harus bisa hapus data list. Dan yang keempat, kita keluar dari program. Kalau dipencet angka 4, maka dia harus keluar dari program. Keluar program. Oke, baik. Keluar program. Maka di sini, ya, kita perlu untuk bisa membuat sebuah variabel yang dapat menampung isi pilihan. Ya, maka pilih sama dengan, ya, input, karena ini berupa angka. Nah, jangan lupa kita akan coba angka atau string boleh. Kalau misalnya Anda maunya string, berarti pakai tanda petik, ya, nantinya, ya. Input berarti pakai tanda petik aja nanti. Input, masukkan pilihan. Ya, pilihannya adalah 1 sampai dengan 4. Ya, sama dengan pilih. Jika, nah ini kita sudah masuk ke, tapi agak kompleks, ya, karena if-nya nanti beberapa kali. Jika, nah, pilih sama dengan 1, kenapa kok satunya pakai tanda petik? Sekali lagi karena saya tidak mengcastingnya menjadi integer, ya, sehingga ini perlu untuk
maka kemudian tampilkan ya jumlah data di list, ya jumlah data di list sebanyak berapa, maka Anda pakai perintah len ya. Apa yang mau dicek? Mobil. Oke. Kemudian print juga isi dari list ya. Isi ya data list sendiri. Nah, ini datanya. Maka Anda tinggal tambahkan di sini mobil. Oke. Apalagi? Oke, kita coba satu aja dulu. Yang terakhir mungkin kita tambahkan supaya bisa keluar ya. Kita pakai else if ya. Else saja boleh. Else break. Atau keluar ya. Break. Kita coba jalankan. Masukkan angka ya, saya hentikan terlebih dulu yang ini. Ya, saya lupa kalau ini sudah masuk di 15, mesti saya lupa. Ya, oke. Else titik 2-nya bro, ya belum ada. Ya, oke, jalankan. Nah ini, kita sudah punya sebuah menu. Oke, menu program list, tampilkan data list. Wah, tambah data list dan seterusnya. Oke, 1. Ya, langsung dia muncul. Jumlah data 2, datanya adalah Innova Datsun. Oke, berarti perintah pertama sudah berhasil. 4, keluar dia. Oke, berhasil. Baik, kalau begitu kita langsung lanjutkan lagi. Kalau tadi itu adalah menambahkan data, maka kita akan pilihan kedua sekarang. Pilih sama dengan 2. Anda pasti bisa melanjutkan lagi ya untuk ini. Ya, apa saja kira-kira perintahnya? Maka perintah ini adalah untuk menambahkan. Maka mobil, ya Anda harus minta untuk apa itemnya ya. Item barunya apa yang mau ditambahkan. Ya, kemudian Anda masukkan perintah input ya, masukkan data mobil baru. Oke. Jadi sama dengan seperti ini. Oke. Kemudian ingat perintah untuk menampilkan data, yaitu perintah append ya. Append ya, item. Oke. Nah, selain bisa masukkan data, ini juga penting ya, maka saya nggak usah ngetik lagi. Oke, saya copy saja dari sini. Kita coba lagi sekarang ya. Oh, nanti akan semakin panjang ya. 1. Oke, Innova, ini datanya Innova dan seterusnya. Pilih 2. Masukkan data mobil baru. Ini kita perhatikan di bagian paling bawah sendiri. Kita pilih dan masukkan data mobil baru. Misalkan data mobil barunya adalah Terios. Enter. Oke, maka apakah Terios sudah masuk? Innova Datsun Terios. Data sekarang menjadi 3. Oke, betul. 2 lagi. Ya, masukkan mobil baru, misalkan Velfire. Enter. Wah, sekarang jumlah data sekarang semakin banyak, ada 4 ya. Kalau punya tombol 4, keluar ya. Baik, berarti sudah berhasil. Tambahkan lagi, yang ketiga, hapus data. Berarti ini ada perintah elif. Juga saya akan tambahkan lagi, jika pilih sama dengan 3, maka yang Anda lakukan adalah ini saja, di copy karena sama ya. Kemudian apa yang mau dihapus tapi ini dirubah ya kalimatnya ya. Masukkan data mobil yang akan dihapus. Maka kemudian ini perintahnya bukan append, berarti pakai perintah remove ya. Ini remove ya. Remove item dan seterusnya. Oke. Sudah berhasil. Oke. Sekalian aja yang terakhir sekalian ya. Ini kita akan pakai perintah break. If lagi kalau pilih
pilih itu sama dengan 4, ya, 4-nya harus pakai tanda petik, karena kalau tidak bisa invalid sintak, ya. Oke, maka Anda beri keterangan print, ya, terima kasih Anda telah menggunakan program ini, ya. Terima kasihnya dipisah, baru kemudian break. Di bagian akhir tadi kan pilihan kita adalah memasukkan, pilihannya adalah kalau pilihan itu 1, 2, 3, 4, maka dia ada statement yang akan yang dieksekusi. Tapi kalau dia masukkan angka 9, angka 10, angka berapa yang di luar dari ini, maka harusnya ya program mencegatnya atau memberikan perintah, maaf, menu yang Anda masukkan tidak ada, pilihan yang Anda masukkan itu tidak ada, misalnya. Maka Anda bisa tambahkan perintah, ya, maaf, ya, pilihan hanya 1, ya, sampai dengan 4, ya. Itu supaya kemudian, oke. Else jangan lupa kasih titik 2, ya. Ini pun sama, kasih titik 2. Jangan lupa juga ini kasih titik 2, ya. Mesti lupa juga, ya. Kita coba jalankan. Apa kira-kira errornya? Tidak ada error. Oke, supaya kelihatan semua, maka saya coba penuhkan, ya. 1, tampil jumlah data sama isinya. Kemudian 2, ya, Anda masukkan data baru, yaitu saya akan masukkan mobil baru, Terios tadi, ya, yang belum ada. Oke, Terios. Maka Terios sekarang sudah masuk. Kalau saya pilih angka 3, kemudian Anda ketik Datsun, nah, maka Datsun sekarang sudah hilang dari peredaran. Bagaimana kalau kemudian Anda mau menghapus, tetapi, ya, hurufnya bukan persis? Ingat kemarin kita sudah pakai perintah upper, ya, supaya ketika dia mencari atau menghapus dan seterusnya sama-sama hurufnya bisa sama, ya. Oke, masukkan pilihan 1, 4, ya, keluar. Nah, maka semua soal sudah terpecahkan dengan memanfaatkan perintah while. Jadi coba cari contoh kasus yang lainnya lagi untuk bisa Anda pecahkan, ya. Misalkan seperti bagaimana mencari bilang apakah sebuah bilangan itu bilangan prima atau bukan, misalkan, ya. Nah, dia akan terus diulang-ulang sampai kemudian dia, ya, itu bisa juga begitu, ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.